Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan kesiapan Indonesia untuk membuka perundingan dengan Amerika Serikat menyusul kebijakan tarif impor yang baru diumumkan oleh Presiden Donald Trump. Prabowo menekankan Indonesia akan menyikapi langkah Amerika Serikat dengan tenang dan percaya diri serta menjunjung tinggi prinsip hubungan dagang yang adil dan setara. Kita akan berunding dengan semua negara. Kita akan juga buka perundingan sama Amerika. Kita akan menyampaikan kita ingin hubungan yang baik. Kita ingin hubungan yang adil. Kita ingin hubungan yang setara. Jadi kita tidak ada masalah. Resiprokal. Jadi apa yang mereka minta, kalau masuk akal, wajib juga kita hormati. Ya. Pemimpin-pemimpin Amerika memikirkan kepentingan rakyat Amerika. Kita memikirkan kepentingan rakyat kita. Tidak perlu ada rasa kecewa, tidak perlu ada rasa khawatir. Kita percaya dengan kekuatan kita sendiri. Kalaupun ada tantangan, ya kita hadapi dengan gagah, dengan tegar. Mungkin ada berapa saat, tapi kita yakin bahwa kita akan bangkit dengan tingkat yang baik. Ya, sementara itu sejumlah pihak mendesak pemerintah segera membentuk tim untuk melakukan negosiasi terhadap kebijakan tarif impor yang dikeluarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir dampak buruk ke Indonesia terhadap kebijakan tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif baru sebesar 10% untuk barang impor yang masuk ke Amerika Serikat, dengan tambahan tarif lebih tinggi terhadap negara tertentu, salah satunya Indonesia yang terdampak tarif impor 32%. Tarif 32% ini merupakan timbal balik dari kebijakan Indonesia yang mengenakan tarif 64% bagi barang-barang asal Amerika Serikat yang masuk Indonesia. My fellow Americans, this is Liberation Day, waiting for a long time. April 2nd, 2025 will forever be remembered as the day American industry was reborn, the day America's destiny was reclaimed, and the day that we began to make America wealthy again. We're going to make it wealthy, good and wealthy. And today we're standing up for the American worker, and we are finally putting America first. Untuk memperkecil dampak tarif impor yang diberlakukan pemerintah Amerika Serikat, ekonom mengingatkan agar pemerintah memperluas jaringan impor dan tidak tergantung dengan Amerika Serikat. Dalam jangka menengah panjangnya itu kebijakan ini harus disikapi dengan misalnya saja gitu kan, kita harus mengurangi ketergantungan, ya kan, dengan Amerika itu, ya, hubungan dagang kita dengan Amerika itu dengan melakukan misalnya diversifikasi negara tujuan ekspor kita, ya, ke negara-negara lain. Selain Indonesia, sejumlah negara di ASEAN juga terkena peningkatan tarif barang masuk ke Amerika Serikat seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Terkait tarif impor yang dikeluarkan Amerika Serikat ini, pemerintah segera bergerak membentuk tim negosiasi. Penerapan tarif ini tentunya bagi Indonesia ada beberapa sektor utama yang terkena, yaitu food and apparel, karena itu juga menjadi andalan ekspor Indonesia. Tadi suara dari Apindo maupun Persepatuan juga kami dengar. Dan namun kompetitor kita di sektor ini, apakah itu China, Bangladesh, Vietnam, Kamboja, itu biaya masuknya di atas kita. Jadi itu juga menjadi pertimbangan, shifting produk itu juga kita perhatikan. Kemudian juga bagi Indonesia itu another kesempatan juga, karena marketnya itu besar di Amerika. Kemudian kedutaan besar di Indonesia juga sudah melakukan komunikasi dengan USTR.
Kebijakan tarif impor 10% berlaku per 5 April 2025, sedangkan tarif timbal balik diperlakukan mulai 9 April 2025. Misal pemerintah Indonesia sebenarnya telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk hadapi kenaikan tarif impor Amerika Serikat. Berikut sejumlah jurus jitu pemerintahan Prabowo Gibran hadapi kenaikan tarif impor Amerika Serikat. Ya, pertama, Indonesia mengambil langkah perluasan perdagangan. Langkah ini diambil dengan cara menjadi anggota BRICS pada 6 Januari 2025. Anggota BRICS adalah Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Tidak hanya BRICS, Indonesia juga menjalin kerjasama multilateral dengan negara-negara yang tergabung dalam Regional Comprehensive Economic Partnership. Ada 10 negara ASEAN yang tergabung di dalamnya serta 5 negara mitra yaitu China, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru. Indonesia juga sudah menjadi negara aksesi OECD bersama dengan Argentina, Brazil, Bulgaria, Kroasia, Peru, dan Rumania. Indonesia juga terus memperluas pembahasan perjanjian dagang dengan Asia Pasifik, Uni Eropa, dan Eurasia. Ya, langkah kedua adalah percepatan hilirisasi sumber daya alam. Pemerintahan Prabowo Gibran akan terus mengingatkan nilai tambah barang ekspor. Caranya dengan mengurangi ekspor barang mentah. Salah satunya dengan peresmian pabrik pemurnian logam mulia yang didirikan bersama dengan PT Freeport Indonesia. Dan Antara pun dipercaya menjadi lembaga pembiaya dan pengelola sektor strategis minerba, perikanan, kehutanan, dan kelautan. Dan langkah terakhir adalah dengan penguatan konsumsi domestik dan program sosial. Pemerintah menargetkan 82 juta penerima makan bergizi gratis di akhir tahun 2025. Program makan bergizi gratis terbukti bisa menggerakkan roda perekonomian di daerah, terutama UMKM-nya. Pemerintah juga akan membentuk 80.000 koperasi merah putih untuk menggerakkan usaha lokal dan menciptakan lapangan kerja. Presiden Prabowo melihat koperasi dapat memutus panjangnya mata rantai distribusi barang yang selama ini merugikan produsen dan konsumen. Ya, sementara itu menurut Ketua Umum Apindo Sinta Kamdani, dampak penerapan tarif impor oleh Presiden Trump dapat disiasati dengan beberapa strategi, diantaranya memberikan insentif kepada usaha-usaha padat karya untuk menciptakan produk kompetitif hingga aktif memperluas pasar ekonomi sehingga mengurangi ketergantungan terhadap Amerika Serikat. Untuk pengamanan ekonomi, pertama jelas kita harus perkuat pengamanan pasar domestik. Tadi saya katakan trade defense itu ya, karena kita mesti mengantisipasi potensi limpahan ekspor dari negara yang terdampak dari Amerika tadi. Jadi mekanisme seperti trade remedies, seperti anti-dumping, countervailing duties, ya, anti-subsidi, safeguard measure, ini harus segera kita lakukan. Juga kita harus jelas menguatkan ya, dari segi perlindungan pasar dalam negeri ini juga penting, apalagi kalau kita nggak bisa mendapatkan kebijakan tarif yang lebih baik dari Amerika gitu. Jadi ini kita benar-benar harus menguatkan pasar domestik kita, termasuk di dalamnya kita juga harus memperkuat stimulasi ya, diversifikasi dari pasar tujuan ekspor Indonesia. Karena kalau kita lihat kan ekspor Indonesia nggak cuma ke Amerika, itu kan banyak negara dan banyak potensi negara baru seperti ASEAN, Timur Tengah, Amerika Latin, Afrika. Bahkan sekarang kita lagi menyelesaikan EU-SIPA. Nah ini penting banget EU-SIPA untuk segera selesai, European Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement, karena Eropa juga pasar besar buat Indonesia gitu. Jangan sampai kita kehilangan pasar itu juga gitu kan. Jadi
Baik, bisa selanjutnya ini siang akan dibawakan oleh Fazla Harunisa. Selamat siang Zila, gimana kabarnya pada siang hari ini? Hai Togi, tetap semangat dong siang hari ini. Harus semangat gitu ya, meskipun Jakarta khususnya udah kembali normal lagi pasca libur lebaran macet gitu ya. lagi Tapi kita ya. Iya, jadi tetap semangat lagi untuk cari duit lagi buat liburan lagi. Oke, baik. Untuk segmen berikutnya ada yang menarik kah? Jadi Togi dan pemirsa, ini selanjutnya ada informasi mengenai ini berita besar ya, berita bahagia ya. Bahagia karena banget ya. Indonesia yang mencetak sejarah dengan lolos ke putaran final Piala Dunia U17 2025. Selengkapnya sesaat lagi.